Om Swastiastu. Jadi kita bertemu lagi meski dalam secara virtual. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai statistika. Jadi pada pertemuan terakhir itu kita masih membahas mengenai penyajian data, yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi, kemudian juga ada histogram, polygon frekuensi, dan juga audit. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke pemusatan data, yaitu salah satunya mengenai rata-rata atau mean. Nah, silakan kalian cermati presentasi dari Bapak. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai rata-rata, baik itu untuk yang tertunggal dan juga yang berkelompok. Nah, sebelum lanjut, Bapak akan jelaskan apa sih itu yang dimaksud dengan rata-rata. Nah, jangan cermati. Nah, rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyak data. Jadi kalau misalkan kalian bertemu dengan data yang masih teracak atau mungkin yang sudah tersusun dengan tabel distribusi frekuensi, silahkan disusun dulu dari yang terkecil ke yang terbesar, kemudian jumlahkan nilainya dibagi dengan banyaknya data yang ada seperti itu. Nah, untuk rata-rata ini disimbolkan dengan X bar namanya, yaitu seperti ini, dibaca dengan X bar. Rata-rata atau mean ini disimbolkan dengan X bar. Nah, seperti yang Pak sampaikan tadi, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana cara mencari nilai rata-rata atau mean pada data tunggal dan juga data yang berkelompok. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai rata-rata di data tunggal. Nah, silakan perhatikan, jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3, dia sudah tersusun dari yang terkecil ke yang dan yang terbesar sampai dengan Xn, maka untuk mencari X barnya atau untuk mencari rata-ratanya, tinggal dijumlahkan semua nilai tersebut dibagi dengan N, di mana N itu merupakan banyak data. Gitu. Nah, tetapi jika dia data tunggal dan sudah tersusun dengan tabel distribusi frekuensi, maka langkahnya adalah data tersebut atau masing-masing nilai itu dikalikan dengan frekuensinya dia. Sehingga X barnya adalah F1 kali X1 ditambah dengan F2 dikalikan dengan X2 dan seterusnya. Dibagi dengan jumlah frekuensi semua. Jadi dapat disimpulkan rumusnya itu adalah sigma FIXI, jadi frekuensinya dikalikan dengan nilainya dibagi dengan jumlahan frekuensinya, itu sigma FI seperti itu. Nah, itu akan cermati contoh soal untuk rata-rata di data tunggal. Jadi seperti ini. Jadi perhatikan untuk nilai 6 itu yang ada 4 orang yang memperolehnya, jadi frekuensinya 4. Untuk nilai 7 ada 9 orang yang memperolehnya atau frekuensinya 9 dan seterusnya. Nah, ini merupakan data tunggal yang sudah tersusun menggunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, kalau kalian ingat rumus sebelumnya itu, jadi rumusnya itu adalah tinggal mengalikan masing-masing nilai ini dengan frekuensinya dia sendiri. Jadi, 6 dikalikan 4 ditambahkan dengan 7 dikalikan dengan 9, ditambahkan dengan 8 dikalikan dengan 6, dan seterusnya sampai dengan 10 dikalikan dengan 3. Dibagi dengan jumlahan frekuensinya. Jadi, 4 ditambahkan dengan 9, tambahkan dengan 6, tambahkan dengan 8, dan tambahkan dengan 3. Kemudian dijumlahkan semuanya sehingga akan diperoleh 237 dibagi dengan 30. Hingga hasilnya adalah 7,9. Berarti rata-rata dari nilai ini atau nilai ulangan siswa ini adalah sebesar 7,9. Cukup gampang kan untuk mencari rata-rata di data tunggal. Nah, bagaimana dengan data di berkelompok? Nah, akan cermati sekarang. Nah, ini. Nah, jadi sebenarnya secara konsep itu tidak terlalu berbeda dengan rata-rata di data tunggal. Jadi kita membagi banyaknya
jumlah nilai dengan frekuensinya dibagi dengan banyak data. Nah, karena di data kelompok itu dia berupa interval atau rentangan, sehingga kita perlu mencari XI atau nilai tengah dari masing-masing kelasnya. Sehingga rumus untuk rata-rata di data kelompok yaitu X bar sama dengan sigma FI dikalikan dengan XI, yaitu nilai tengah masing-masing kelas dikalikan dengan frekuensinya dia, dibagi dengan jumlahan frekuensi. Sekarang kita akan cermati contoh soal berikutnya. Nah, jadi ini ada nilai rata-rata dari kita akan menentukan rata-rata dari data berat badan kelompok orang. Nah, di tabel distribusi frekuensi ini sudah tersusun dengan rapi data berat badan sekelompok orang. Nah, seperti untuk berat badan 41 sampai dengan 43 kg itu ada 5 orang. Jadi frekuensinya 5. 44 sampai dengan 46 itu ada 6 orang sehingga frekuensinya 6 dan seterusnya. Nah, sesuai dengan langkah tadi dalam mencari nilai rata-rata di data berkelompok anak yang direntangan, sehingga kita akan menentukan XI atau nilai tengah di masing-masing kelas. Seperti tabel di bawah ini. Jadi misalkan dia untuk rentangan 41 sampai dengan 43, berarti nilai tengahnya itu berapa? 42. Sehingga diingat lagi rumus untuk mencari nilai tengah pada suatu data. Jadi batas bawah ditambahkan dengan batas atas dibagi dengan 2. Begitu seterusnya untuk yang kelas kedua 44 sampai 46 itu nilai tengahnya 45 dan seterusnya. Kemudian setelah menentukan semua nilai tengah di masing-masing kelas, kita akan mengalihkan masing-masing nilai tengah ini dengan frekuensinya dia sendiri, jadi FI-nya. Misalkan yang ini yang pertama 5 dikalikan dengan 42 menghasilkan 2 ke 10, 6 dikalikan dengan 45 menghasilkan 2 ke 70, dan seterusnya. Nah, kemudian frekuensi ini atau FI ini dijumlahkan semuanya sehingga akan memperoleh sigma FI yang sebesar 30. Kemudian hasil kali tadi FI dengan XI ini itu juga dijumlahkan sehingga menghasilkan sigma FI kali XI, yaitu hasilnya 1495. Nah, ketika dia sudah dijumlahkan, yang sigma FI XI dengan sigma FI tinggal sekarang memasukkannya ke dalam rumus seperti itu. Jadi X bar-nya adalah 145,5, mohon maaf 1455 dibagi dengan 30 sehingga hasilnya adalah 48,5. Ya, sangat mudah untuk mencari rata-rata ini. Ya. Sekian untuk pembahasannya. Terima kasih.